Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Septia Nugraha, NIM 1909036019. Saya dari Program Studi Teknik Industri angkatan 2019. Di sini saya akan membahas beberapa pertanyaan dari studi kasus berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini kita akan membahas 5 pertanyaan dari studi kasus, mulai dari pertanyaan yang pertama, mengapa pakar pusat data Facebook berpendapat bahwa internet is not a cloud? Dia mengatakan awan seolah-olah melayang di atas langit, tetapi itu bukan fisik nyata. Jadi beliau itu mengatakan internet adalah bangunan melalui bermil serat dan kabel di seluruh dunia. Seperti bisa kita lihat di video ini, diilustrasikan internet sebagai gedung-gedung yang saling bertukar informasi dan saling berbagi data. Lanjut ke pertanyaan kedua, teknik apa saja yang digunakan Facebook untuk mendinginkan pusat datanya? Jadi Facebook ini sudah membangun pusat data seluas 300.000 kaki persegi di Oregon. Nah, Facebook ini juga memanfaatkan lingkungan sekitarnya. Facebook mendinginkan pusat datanya dengan memanfaatkan udara sejuk dari dataran tinggi di Oregon. Disaring dan dicampur udara hangat untuk mengatur suhu kabut halus, mengontrol suhu kelembaban dan udara dingin, kemudian mendinginkan bagian belakang servernya dan membuang suhu panas keluar dengan kipas besar. Jadi di sekitaran gedung ini itu terdapat basis-basis data untuk penyimpanan servernya. Nah, di pinggir-pinggirnya ini ada kipas-kipas yang sangat besar sehingga udara yang panas bisa dikeluarkan dengan baik. Jadi Facebook ini memanfaatkan teknologi dengan alam sekitar. Pertanyaan yang ketiga, di sini ada 5 metode yang direkomendasikan oleh Google untuk mengurangi konsumsi daya. Jadi Google ini telah melakukan riset bertahun-tahun bagaimana sih caranya kita bisa meminimalisirkan konsumsi daya yang digunakan. Sehingga ketika mereka mendapat hasilnya setelah bereksperimen berkali-kali, Google berhasil mengurangi konsumsi daya sebesar 50%. Yang pertama, kita harus mengukur parameter efisiensi power. Apa gunanya? Ini gunanya untuk kita mengetahui apa aja yang kita pakai, apa aja yang kita gunakan di penggunaan konsumsi daya itu. Jadi kita lebih mudah nanti untuk menggunakannya. Yang kedua itu mengatur aliran udara. Di sini mengatur aliran udara server. Maksudnya jika udara yang di dalam itu terlalu panas, maka konsumsi daya itu akan semakin besar. Jadi kita harus mengatur aliran udaranya agar tetap stabil sehingga tidak menggunakan konsumsi daya yang berlebihan. Yang ketiga itu kita menyesuaikan termostat. Jadi termostat ini fungsinya adalah untuk mengatur suhu. Jika dia terlalu panas, ini bisa mendinginkan. Yang keempat itu memanfaatkan pendinginan alami. Seperti yang dilakukan Facebook tadi, pendingin alami ini seperti memanfaatkan lingkungannya. Yang kelima adalah mengoptimalisasikan distribusi power. Ketika kita sudah melakukan step-step untuk mengurangi konsumsi dayanya, akan lebih baik kita mengoptimalisasikan distribusi power yang ada sehingga akan lebih efektif dan efisien. Pertanyaan selanjutnya, berdasarkan video Google, berapa banyak gas rumah kaca global di dunia adalah hasil komputasi? Jawabannya adalah sektor IT ini termasuk penggunaan HP, komputer, monitor, dan tower jaringan mewakili setidaknya sekitar 2% atau menyumbang gas emisi rumah kaca sebesar 2% dari seluruhan global. Dan dari 2% itu, porsi pusat data bertanggung jawab sekitar 15%. Kemudian kita akan membahas tentang pendinginan Tritondel. Ada kelebihannya, yang pertama meningkatkan kapasitas dan meningkatkan efisiensi dari servernya. Yang kedua menutup celah antara sumber panas. Yang ketiga ada jalur transportasi pendinginan plat batubara. Nah, di sini menutup katupnya ketika ada kebocoran. Yang terakhir ada dapat mendeteksi kebocoran dalam server. Katup solenoid yang tertanam memberi kemampuan untuk mematikan air, padahal sedang ada yang bocor, sehingga memungkinkan kita untuk menutup air tanpa mematikan atau mengganggu layanan sistem. Oke, segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.